Wow, ini lembut banget guys. Lihat, berserat panjang banget. Jadi kali ini kita akan buat roti Milo dengan metode tangcong. Siapkan bahan-bahan tangcongnya, ada 20 gram terigu protein tinggi dan juga 100 ml air. Langkah pertama, kita akan masukkan dulu tepung terigunya ke dalam panci. Kemudian kalau sudah, kita akan masukkan juga 100 ml air. Kemudian nyalakan kompornya dengan api sedang aja sambil diaduk-aduk sampai tercampur rata dan mengental kurang lebih seperti ini, berarti adonan tangcongnya sudah jadi. Langsung saja kita pindahkan ke dalam mangkok atau wadah. Kemudian siapkan plastik penutup. Ini kita gunakan cling wrap ya untuk menutup. Tapi yang ditutup adalah adonannya. Jadi bukan di mangkoknya, tapi di adonannya. Dan kita akan diamkan atau dinginkan selama 1 jam. 1 hour later. Setelah 1 jam, kita akan siapkan bahan-bahan untuk membuat rotinya. Ada 250 gram tepung terigu protein tinggi, 50 gram gula pasir, adonan tangcong, 40 gram margarin, 5 gram ragi instan, 70 gram susu bubuk Milo, dan juga 100 ml air. Langkah pertama yang kayak kita lakukan adalah siapkan dulu wadah. Kemudian kita akan tuangkan tepung terigunya. Setelah itu masukkan gula pasir, susu bubuk Milo, ini 2 saset ya guys, total 70 gram. Kalau sudah, kita akan aduk-aduk ya sampai tercampur. Kemudian kita masukkan ragi instan. Dan kita akan aduk-aduk kembali sampai tercampur rata untuk semua adonan keringnya. Kemudian kita masukkan adonan tangcong yang sudah kita siapkan tadi. Kita masukkan semuanya ke adonan kering. Setelah itu kita akan tuangkan air. Untuk penuangan air ini sedikit demi sedikit ya guys. Jadi belum tentu 100 ml ini semua kalau pas buat bisa 100 ml habis. Bisa kurang bisa lebih tergantung dari adonan keringnya dan juga suhu kelembapan saat itu. Kita adon-adon, kita ulen sampai setengah kali seperti ini. Kemudian kalau sudah, masukkan margarinnya. Dan kita akan ulen kembali sampai adonannya menjadi kalis. Ya, kurang lebih kalau sudah kalis seperti ini, kita akan bulatkan adonannya. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam wadah dan akan kita tutup dengan plastik cling wrap ya. Kemudian kita akan jemur di bawah sinar matahari selama 30 menit saja. Setelah 30 menit, kita taburkan dulu tepung terigu di area meja kerja kita supaya adonannya nanti nggak lengket sewaktu diletakkan di sini ya. Kemudian kita akan buka plastik penutupnya. Wah, udah ngembang banget nih. Enaknya proofing setengah jam di bawah sinar matahari seperti ini guys, cepet ya. Dan kita akan kembiskan adonannya. Ya, dan kita keluarkan adonannya dan kita letakkan ke meja kerja. Kita ambil roller. Ya, tujuannya untuk membagi adonan sebenarnya guys. Tapi kalau misalnya punya timbangan digital, itu juga lebih enak lagi. Jadi misal nih mau dibagi berapa? 9 atau 12. Kita timbang dulu adonan semuanya ini, kemudian kita bagi. Jadi per adonan kecilnya itu berapa gram. Tapi kalau misalnya nggak mau ribet,
boleh seperti ini caranya ya. Jadi langsung kita panjangkan dan kemudian kita bagi 3 dan masing-masing kita bagi 3 lagi untuk menghasilkan 9 buah adonan roti yang kecil. Kita siapkan loyangnya, kemudian kita akan bulat-bulatkan seperti ini. Kalau sudah bulat langsung aja kita letakkan, kita susun ya masing-masing sisi 3 kurang lebih seperti ini menjadi 9. Dan kita tutup dengan plastik cling wrap lagi atau dengan kain juga boleh. Dan kita akan diamkan selama setengah jam sampai mengembang ya. Setelah setengah jam, kita buka plastik penutupnya. Kemudian kita akan olesi permukaannya dengan susu cair. Ini kita gunakan Milo juga. Cuman konsentrasinya jangan terlalu kental ya guys. Kalau kental seperti ini nggak masalah. Cuman nanti waktu di oven kita harus perhatikan benar-benar supaya nggak terlalu panas dan terlalu lama nantinya bisa gosong. Siapkan ovennya di 190 derajat Celcius. Kita akan panggang selama 20 menit. Gunakan api bawah terlebih dahulu, dilanjutkan dengan api atas bawah. 20 minutes later. Setelah 20 menit ini sudah mateng guys. Kalau mau ditaburin Milo lagi juga boleh gitu ya. Dikasih margarin, dikasih taburan Milo. Dan ini benar-benar luar biasa. Dengan metode tangcong kita bisa menghasilkan roti yang empuk dengan serat panjang. So jangan lupa untuk klik subscribe, like, comment, and share This Is Me channel. Thank you for watching and see you next episode you guys. Bye.